come into this fixture without the pressure. So a very solid 1-0 win at home against Kamada. Cross. Kamada. And Mito. And a deserved goal for Japan. They've been well out. There was that run from Asia's defense. Unmarked. Some spin on that. His header. Textbook, really. Gets it. 28-year-old scoring this. This one is right on top of Indonesia. Clever switch. Another. Emil Audero as well in goal. Received his first international call-up. Chino, back to Kubo! Japan are flying here. So the on-field decision. Mike Mancino just of invention here. The set piece shifts it on very quickly. Puts it away for Mancino's position. He was right in front of Audero. Kubo recently celebrated his just to confirm this goal. And that's what he's hoping for. Otherwise, it could be a very long evening. It's been such a long qualification camp. Aggregate win over Brunei in the first round back in. Look at this. Mancino. He's well ahead of Romani. Emil Audero. This isn't going to be given. Have to wait and see. Very heavy challenge. Straight into Seko there. He's not managing any shots at all. 4 of them on target. Scoring intensity. Tempo that's been difficult for eased the performance of his side in that first half, but he'll ask this side to be a little bit more aggressive. They were very deep. On the Bambuaya, going to make an immediate impact. Appeals for a handball here. Schubner. Doesn't find anyone. They have already had to make those 2 changes. Dix, who started the match. Lower back, defending a corner. Of their game here in Indonesia. Possession, it's been taken off him by Kubo. His international debut in March. Again, nice and complete pace. Plenty of space to run into. Nakam from Morishita. Breaking forward, plenty of intent. And that focus there from Morishita. He just looks for that placement from Ryoya Morishita. Really good work rate. Country back in the Japan squad for the first time of World Cup qualifying. Legia Warsaw in Poland. With that, and eventually Spain have his goal. Japan. Tough draw in this group alongside the likes of Saudi Arabia, Australia for World Cup. It meant they could. Chino gets his goal. They are tearing Indonesia apart. A deft touch there. I think from Mancino. Past the goalkeeper. That's your job. Name on the score sheet for this evening. Is coming on, and Stefano Lillipali have been replaced. It's going to be the brother make an appearance. Going to see. And it's another for Japan. August of 1976. Side, wonderful turn of pace. And the 21-year-old Kota
his second for Japan. First goal for Japan in second round of plays his football for another tough evening. As for Soya, looking to take it on the turn. Real threat with his movement in his professional career was in the 2023 camp. FIFA adalah organisasi terbesar yang mengurus sepak bola di seluruh dunia. Untuk memudahkan tata kelola, FIFA membagi wilayah sepak bola ke berbagai federasi regional berdasarkan letak geografis, seperti Eropa, Afrika, Amerika, hingga Asia. Untuk benua Asia, federasi yang menaungi adalah AFC, Asian Football Confederation. Artinya, semua tim, baik klub maupun negara yang berada di kawasan Asia, harus tunduk di bawah naungan AFC. Sayangnya, selama ini AFC seringkali dianggap tidak pernah adil kepada para anggotanya. Ketidakadilan itu muncul karena mereka cenderung membela tim-tim yang berasal dari Timur Tengah. Sementara korbannya adalah tim-tim dari Asia Timur hingga Asia Tenggara. Situasi ini kini semakin dikhawatirkan oleh Indonesia. Timnas Indonesia sebentar lagi akan bermain di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Dan kebetulan, lawan yang akan dihadapi adalah tim dari Timur Tengah. Maka dari itu, Indonesia langsung mendapatkan peringatan dari 3 tim Asia yang pernah menjadi korban busuknya AFC. Kebetulan, ketiga tim tersebut sudah memastikan lolos ke Piala Dunia tahun depan. Inilah cerita di balik kontroversi AFC yang tak henti-hentinya menuai masalah bagi para anggota-anggotanya di sepak bola Asia. Di setiap langkah kita melaju, bersama mimpi tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita raih mimpi. Kemenangan sempurna, teriakan menggema, semangat juara. AFC, Federasi Sepak Bola Asia, seolah tak pernah berhenti menciptakan kontroversi. Yang terbaru, mereka berencana mengubah aturan soal tuan rumah di babak keempat kualifikasi Piala Dunia. Jika aturan itu benar-benar diubah, maka Qatar dan Arab Saudi akan menjadi tuan rumah. Keputusan ini didasarkan pada ranking FIFA, di mana kedua negara tersebut memang memiliki posisi yang lebih baik dibandingkan 4 tim lainnya. Momen ini sontak memicu protes keras. Tercatat negara-negara seperti Irak, Uni Emirat Arab, dan Oman langsung membuat pernyataan keberatan atas keputusan AFC. Tak ketinggalan, Indonesia pun turut berjuang merebut status tuan rumah dari Qatar dan Arab Saudi. Protes yang dilayangkan oleh ketiga negara tadi memang sangat beralasan. Mereka menganggap AFC pelin-pelan dan tidak tegas sama sekali. Bagaimana tidak? Sebelumnya, AFC menyatakan bahwa di babak keempat tidak akan ada sistem tuan rumah dan pertandingan akan dilakukan di tempat netral. Namun, setelah melihat daftar pesertanya, AFC tiba-tiba mengubah aturan tersebut dan memutuskan bahwa babak keempat akan bertuan rumah di Qatar dan Arab Saudi. Dengan manuver AFC yang semacam ini, semua pihak jadi curiga bahwa federasi tersebut memang memiliki niat untuk memberikan kemudahan kepada Qatar agar bisa lolos ke Piala Dunia. Kemenangan sempurna, dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Wow, 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 wow. Hey, hey, hey. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbendung, sorak-sorai menggema di setiap sudut ruang. Bendera berkibar, langit jadi saksi, inilah saatnya kita...
Kecurigaan tim-tim peserta terhadap AFC bukan tanpa dasar. Hal ini bisa dikaitkan dengan beberapa momen kontroversial yang pernah terjadi sebelumnya. Ambil contoh di babak kedua kualifikasi Piala Dunia kemarin, di mana Qatar mendapatkan keuntungan mencurigakan dari wasit saat melawan India. Dalam pertandingan itu, Qatar berhasil menang dengan skor 2-1. Kemenangan ini dianggap kontroversial karena salah satu golnya seharusnya tidak sah, mengingat bola sudah lebih dulu keluar dari lapangan sebelum masuk ke gawang. Tak hanya India yang pernah menjadi korban. Sebelumnya, timnas Yordania juga merasakan hal serupa, bahkan di momen yang lebih krusial, final Piala Asia. Waktu itu Yordania harus menyerah dari Qatar dengan skor 3-1. Yang uniknya, ketiga gol Qatar semuanya dicetak melalui tendangan penalti. Sebuah hal yang sangat janggal, karena bisa-bisanya ada sebuah tim yang diberi hadiah penalti sebanyak 3 kali, itu pun terjadi di babak final. Momen ini membuat publik langsung bersimpati dan menilai Yordania adalah korban dari permainan Qatar. Publik kemudian menganggap Yordania adalah juara yang sesungguhnya di Piala Asia tahun lalu. Apa yang terjadi di final Piala Asia membuat AFC dalam tekanan besar. Mereka dinilai tidak adil dan terkesan tak mau mengusut final yang terjadi antara Yordania melawan Qatar. AFC hanya menilai bahwa insiden seperti itu normal terjadi di sepak bola. Selang beberapa bulan kemudian, AFC kembali mendapatkan tekanan. Kali ini ada satu tim lagi yang membuat ulah, Bahrain. Momen itu terjadi saat Bahrain melawan Jepang dan Australia. Ketika melawan Jepang, fans Bahrain mencemooh lagu kebangsaan Jepang dan mengganggu pemain Jepang dengan menggunakan laser. Sementara itu saat melawan Australia, fans Bahrain mengganggu dengan peluit palsu. Untuk kasus ini, AFC memang bergerak dan memberikan hukuman kepada Bahrain. Sayangnya, hukuman yang diberikan sangatlah ringan. Ini menjadi tanda lain jika AFC selalu menganak-emaskan tim yang berasal dari Timur Tengah. Setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu, keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara dunia pun. Momen-momen kontroversial yang telah terjadi tentu menarik untuk dicari akar masalahnya. Pertanyaan utamanya adalah, mengapa AFC cenderung membela tim-tim dari Timur Tengah? Alasan pertama dan yang paling utama adalah karena AFC saat ini dipimpin oleh orang Bahrain, yakni Salman bin Ibrahim Al-Khalifah. Dengan begitu, Salman akan kesulitan untuk bertindak adil sepenuhnya, karena ia secara alami akan lebih condong kepada tim-tim yang berasal dari Timur Tengah. Situasi ini diperparah dengan kebiasaan Salman yang jarang berkantor di Kuala Lumpur, Malaysia, yang notabene adalah kantor utama AFC saat ini. Kemudian, ada pula faktor persaingan sengit antara Timur Tengah dengan tim-tim yang berasal dari Asia Timur, seperti Jepang dan Korea Selatan. Intinya, tim-tim dari Asia Timur selalu tampil baik di ajang Piala Dunia, berbeda dengan tim-tim dari wilayah Timur Tengah. Hal inilah yang tampaknya membuat AFC terus mendapatkan tekanan untuk selalu mengutamakan tim-tim yang berasal dari Timur Tengah demi mendongkrak prestasi sepak bola di kawasan tersebut. Dunia bersorak, inilah waktunya kita buktikan semua. Kemenangan sempurna, dunia bersinar, cahaya juara takkan pernah pudar. Kamu mungkin penasaran, mengapa FIFA mengubah jumlah peserta Piala Dunia dari yang awalnya 32 tim menjadi 48 tim? Ternyata, penambahan itu ada andil besar dari AFC yang mendesak FIFA untuk menambah jumlah peserta. Tujuan resminya adalah agar tim-tim lain bisa ikut merasakan tampil di ajang Piala Dunia. Hal ini diungkapkan langsung oleh Salman bin Khalifah selaku ketua AFC. Dari timur hingga barat kita bersatu, semangat membara melangkah maju.
Bagi Indonesia, intinya mereka harus sangat hati-hati di babak keempat nanti. Satu Kejadian tak terduga kemungkinan besar akan terjadi. Yang paling penting adalah para pemain harus fokus dan berusaha untuk meraih kemenangan. kita Untuk urusan dicurangi atau tidak, serahkan pada netizen. Nantinya, netizen akan bersatu dan melakukan serangan kepada siapapun yang merugikan timnas Garuda. Sebelumnya, hal ini pernah dialami oleh Bahrain beberapa waktu yang lalu, di mana tekanan publik berhasil memicu tindakan lebih lanjut. Jadi, itulah alasan mengapa AFC cenderung memberikan keuntungan kepada tim-tim yang berasal dari Timur Tengah. Di setiap langkah kita melaju bersama mimpi, tak ada yang ragu. Keringat mengalir, kerja keras terbayar, kita tim juara, dunia pun tergetar. Langkah kita satu tak terbayar.